Pemirsa Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tengah menjadi sorotan publik. Demul mengusulkan syarat baru bagi penerima bantuan sosial di wilayahnya, terutama laki-laki untuk mengikuti program keluarga berencana KB, yakni vasektomi. Terima bansos tapi harus vasektomi, adilkah? Kita akan langsung bahas malam ini bersama narasumber, sudah bergabung sambungan daring dengan Bapak Asrorun Niam selaku Ketua Bidang Fatwa MUI. Langsung saya sapa, selamat sore. Assalamualaikum Pak Niam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kita masih mencoba menunggu komunikasi juga dengan Bapak Wakil Ketua DPRD Jabar ya, Pak Niam, Pak Ono Surono. Ini masih mencoba komunikasi dengan beliau. Dan sedianya kami juga turut mengundang, perlu saya disclaimer di sini, mengundang dari pihak Gubernur Pak Deddy Mulyadi sendiri maupun Wagub, tapi tidak bisa bergabung pada malam ini. Kita minta suara dari anggota dewan saja nanti dengan Pak Ono ya. Sebelum kita mulai dialog ini, tentu ada respon dari Kang Deddy Mulyadi terkait dengan fatwa MUI yang sudah menegaskan vasektomi atau sterilisasi terhadap pria ini tidak diperbolehkan atau haram ya Pak Niam ya, karena dianggap melakukan pemandulan secara permanen. Tentu mendapat respon oleh Deddy Mulyadi. Kita akan putarkan statement Deddy Mulyadi berikut ini. Di MUI itu juga di dalamnya itemnya banyak, ya kan? Ya, yang disebut haram itu apabila, coba baca deh, A, B, C, D misalnya, diantaranya satu, mematikan reproduksi kan, yang kedua tujuannya untuk menghindari punya anak dengan cari perempuan lain, kan seperti itu. Nah kemudian kalau kemudian dipasang dan kemudian nanti bisa dibuka lagi dan bereproduksi lagi, kan nggak ada problem. Coba lihat item-item, saya udah baca kok. Artinya tidak saklek gitu. Ada itemnya. Nah tinggal persoalannya adalah kebijakan untuk laki-laki berkeluarga berencana itu adalah kan bukan kebijakan permanen. Ya, responden apa nih Am? Statement tadi bagaimana? Ya, terima kasih. Yang pertama, tentu kita apresiasi Gubernur KDM membaca keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Indonesia setelah kasus ini muncul. Dengan demikian sebenarnya seluruh kebijakan publik harus didasarkan kepada data-data yang akurat, kemudian riset yang mendalam, dilakukan secara hati-hati dan penuh kebijaksanaan atau hikmah ya. Di satu sisi kita juga harus mengapresiasi pada aspek concern dalam hal mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi di sisi yang lain kebijakan yang tidak bijaksana itu perlu dikritik untuk kepentingan perbaikan ya. Yang pertama terkait dengan bansos yang dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang bisa jadi itu bertabrakan dengan norma keagamaan dan juga kebijakan yang dibangun oleh institusi lain yang bersifat nasional. Tentu ini bisa kontraproduktif. Niat yang baik kemudian dikaitkan dengan syarat yang bertentangan dengan hukum bisa tertolak baik secara agama maupun secara ketentuan atau regulasi. Nah, bansos itu adalah hak masyarakat. Sementara keluarga berencana itu adalah pilihan untuk menjadikan masyarakat lebih aware, tanggung jawab terkait dengan kehidupan keluarganya. Tidak serta-merta orang banyak anak itu kemudian menyebabkan miskin, atau sebaliknya orang yang sedikit anak itu sejahtera, tidak serta-merta. Bahwa ikhtiar untuk kepentingan keluarga berencana, saya kira ini perlu didukung. Muaranya bukan membatasi anak, bukan membatasi jumlah, tetapi merencanakan kehidupan keluarga sehingga ada tugas tanggung jawab yang bisa dilaksanakan secara baik. Dalam konteks Islam, KB tidak terlarang. KB sebagai mekanisme pengaturan keturunan atau tangzimun nasli dibenarkan, tetapi dengan syarat. Syaratnya apa? Dia tidak menggunakan sarana yang bertentangan dengan hukum syar'i. Sementara vasektomi sebagai mekanisme keluarga berencana, jenis kontrasepsi yang terlarang secara syar'i
dan juga berorientasi kepada pemandulan tetap. Karena itu tahun 79 ini cukup lama sebenarnya, Mas Yan. Pembahasan mengenai vasektomi ini tahun 79. Para ulama, salah satunya adalah ulama berpengaruh di Betawi, yaitu almarhum Buya Syafi'i Hazami, menulis paper yang dijadikan konsideran di dalam memutuskan bahwa KB dengan vasektomi dan juga tubektomi itu haram karena masuk kategori jenis pemandulan tetap atau takkim, ya. Kemudian fatwa MUI juga mengadaptasi perkembangan teknologi kedokteran, khususnya dalam hal tata cara vasektomi. Ada informasi bahwa vasektomi tidak memutus, tetapi hanya sekedar mengikat, tidak menyebabkan pemandulan, tetapi ada kemungkinan rekanalisasi. 2009 itu dibahas lagi. Tetapi penjelasan ahli kedokteran dan juga teman-teman BKKBN yang dipaparkan di dalam sidang fatwa tidak cukup untuk menjadi argumen mengubah hukum dari halal menjadi haram, dari haram menjadi halal. Karena itu 2009 dibahas dan juga ditetapkan, 2012 kembali dibahas di tempatnya Kang Deddy, yaitu di pesantren Cipasung, Tasikmalaya, dan hukumnya tetap haram menggunakan alat kontrasepsi vasektomi sebagai mekanisme keluarga berencana. Saya kira ini harus diklirkan ya kepada publik, kepada masyarakat, termasuk juga kondisi ini bisa menjadi momentum untuk membangun literasi kepada masyarakat. Ada jenis-jenis alat yang dibenarkan secara syar'i itu bisa digunakan, tetapi ada alat yang sekalipun secara faktual ada, tetapi tidak dibenarkan secara syar'i untuk digunakan oleh komunitas masyarakat Muslim. Ya, perlu dimatangkan begitu ya, bagaimana nanti kebijakan yang akan dikeluarkan terkait dengan syarat menerima bansos harus vasektomi. Kita sapa juga langsung sudah bergabung bersama kami Bapak Niam, ada Pak Ono Surono, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Selamat malam Pak Ono, Assalamualaikum. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Niam terkait dengan bagaimana vasektomi ini dilakukan di Jawa Barat karena harus menerima bansos. Saya juga minta komentar Anda Pak Ono. Kang Deddy Mulyadi mengklaim dengan vasektomi ini bisa menurunkan angka kemiskinan, beban sosial, termasuk angka stunting. Kalau kacamata Anda seperti apa anggota Dewan di Jawa Barat? Saya malahan kebalik dengan statementnya KDM ya. Dengan bansos yang dikaitkan dengan KB, maka akan menambah kemiskinan. Karena apa? Karena syarat-syarat yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam arti memasukkan syarat KB itu, maka ya ini akan mempersulit setiap penduduk miskin akan mendapatkan bantuan. Nah, kenapa mereka seperti itu? Indonesia sebagai negara demokrasi dengan jumlah muslim yang terbesar, maka setiap perundang-undangan yang ada kaitannya dengan agama, maka secara jelas dalam undang-undang itu dituangkan. Ya, misalnya KB nih, pengaturan kehamilan dengan memperhatikan agama, nah, itu akan sangat jelas. Nah, sehingga apabila dikaitkan dengan fatwa ulama, ya, beberapa kali sidang MUI, kalau tidak salah Pak Niam ya ada 4 kali sidang ya, itu sejak tahun 70-an. Sudah sangat clear bahwa vasektomi itu menjadi salah satu cara yang diharamkan berdasarkan agama. Nah, selanjutnya yang pernah saya sampaikan, KDM ini kan gubernur konten, kata gubernur Kalimantan Timur ya kan. Jadi setiap kebijakannya yang penting viral dulu, yang penting rame dulu. Ya, pada tataran pelaksanaannya saya tidak yakin beliau itu berani untuk menerapkan vasektomi menjadi menjadi syarat bagi penerima bansos. Jadi sampai dengan saat ini saya tidak yakin itu bisa dijalankan di Jawa Barat. Tidak bisa dijalankan di Jawa Barat, tapi ada klaim juga dari teman Anda, anggota Dewan Umi Odet, dari Komisi 5 DPRD Jabar, fraksi PKS, Kang Ono, yang mengklaim guna mengendalikan pertumbuhan penduduk Jabar yang cukup banyak, apalagi data dari Umi Odet ini membenarkan masyarakat Jabar di usia 35 tahun saja sudah punya 11 anak. Ini kenyataan di lapangan atau tidak ya, Kang Ono?
Oke, itu kan hanya kasuistis ya. Oke. Kalau kita mau lihat angkanya, ya, angka anak yang lahir misalnya, memang Jawa Barat masih tinggi diperhadapkan dengan rata-rata nasional. Tapi menurut saya kita harus merujuk kepada peraturan perundang-undangan. Oke. Ya, jelas di Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, di mana di salah satu pasalnya diatur secara jelas bahwa pelayanan kontrasepsi secara paksa kepada siapapun dapat dalam bentuk apapun bertentangan dengan hak asasi manusia dan pelakunya akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, pada saat syarat bansos itu dipaksakan harus orang yang KB, maka bertentangan dengan undang-undang ini. Oke. Beranikah seorang gubernur yang melanggar peraturan perundang-undangan? Ya nanti kita lihat, tapi saya sih yakin gubernur tidak akan berani, walaupun misalnya bansosnya ini yang merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dia bisa digugat, dia bisa dilaporkan melanggar undang-undang. Baik. Ya. Dan kejadian sebelumnya viral di media sosial, ijazah saat ini juga belum ada kejelasan, pembongkaran tidak ada kejelasan, masuk barang militer yang katanya 6 bulan sampai 1 tahun ternyata hanya 2 minggu. Oke. Jadi apa yang disampaikan di media sosial jangan diartikan bahwa ini serius akan dilakukan oleh KDM, karena saya yakin dia tidak akan berani juga melanggar undang-undang. Baik. Saya ke Pak Niam. Pak Niam ini tentu meminta pertimbangan dari pihak MUI, pihak Anda, selain dari minta pertimbangan pemerintah pusat hingga daerah, termasuk kesehatan, dan dari MUI serta HAM. Kalau dari pihak Anda, seperti apa yang akan Anda sampaikan nanti ke Pemprov Jabar terkait kebijakan KDM ini? Ya, yang pertama kebijakan publik itu harus berorientasi kepada kemaslahatan publik ya. Jangan sampai kemudian mempersulit, apalagi kemudian berdampak kepada madarat ya. Bisa jadi niatnya baik, niatnya adalah untuk menekan angka kemiskinan. Tetapi caranya juga harus baik, kemudian mengkomunikasikannya juga baik, didahului dengan riset yang mendalam, kemudian dikaitkan dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, mana kewenangan pemerintah pusat, mana kewenangan pemerintah daerah, mana pemerintah daerah yang punya otoritas, mana yang harus melakukan proses konsolidasi dan juga penyesuaian. Saya kira ini momentum untuk kepentingan perbaikan, mumpung masih awal nih, jangan sampai keterusan nih. Nih Pak Ono sebagai pimpinan DPRD, mitranya eksekutif untuk terus melakukan pengawasan, mengingatkan agar seluruh kebijakan publik yang diterapkan untuk warga Jawa Barat khususnya ini berorientasi kepada kemaslahatan, kemudian inline dengan komitmen pemerintah nasional. Jangan sampai kemudian pemerintah nasional punya program yang sangat baik untuk kepentingan penyejahteraan, kemudian di daerah mentok hanya gara-gara proses komunikasi yang tidak efektif seperti hari ini. Nah, MUI tentu memiliki concern ya untuk memastikan seluruh kebijakan-kebijakan publik itu selaras atau setidaknya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keagamaan. Terlebih di Jawa Barat, ini kan masyarakatnya sangat religius ya. Saya menjadi bagian dari warga Jawa Barat nih, saya tinggal di Depok. Karena itu punya tanggung jawab moral karena kebijakan itu akan berdampak kepada saya sebagai warga dan juga kepada masyarakat Jawa Barat secara umum. Dan kami tentu terbuka ya untuk memberikan masukan, baik diminta maupun nggak diminta. Pada saat isu ini dimunculkan, kami mengingatkan. Memang tugas kami kan mengingatkan dan sebatas itu. Nggak mungkin kami demo kemudian bikin mosi tidak percaya. Tetapi kalau toh seandainya kebijakan ini tidak berkesesuaian dengan prinsip syariah, maka harus dibenarkan, harus dikritik. Nah, pada saat kritik tidak didengar dan kemudian menjadi kebijakan, maka secara syar'i tidak wajib ditaati. Baik. Sekaligus closing statement respon Anda juga, Kang Ono. Tentu ini mendapatkan pengawalan, Anda perlu mengingatkan juga ke Pak Gubernur ya, KDM, untuk tindak lanjut dari kebijakan ini. Apakah sejauh ini sudah ada diingatkan
Kang Ono, apalagi nanti sudah ada penerimaan bansos dalam waktu dekat untuk Ya, terrealisasi ya. pada triwulan kedua, Kang Ono. KDM itu kan tidak hobi untuk melakukan komunikasi apalagi kolaborasi dengan stakeholder yang ada di Jawa Barat. Dan ini terbukti beberapa kebijakan termasuk perubahan penjabaran APBD 2025 pun tidak melibatkan DPRD. Terkait dengan siswa masuk barat militer juga tidak dibicarakan dengan DPRD. Termasuk terkait dengan rencana vasektomi ini. Nah, sehingga kita sebenarnya selalu mengingatkan melalui forum-forum, melalui media-media, dan dibantu juga oleh media CNN pada petang hari ini. Tapi apalah kalau seorang gubernur tidak mendengarkan pendapat dari ulama, dari para ahli, akademisi, politisi, termasuk dari masyarakat. Ya, kita sudah diperhadapkan bahwa KDM ini seorang gubernur yang sebenarnya anti menerima masukan dari stakeholder, dari siapapun. Nah, makanya saya cuma bilang, silahkan saja kalau berani. Tapi saya yakin dia tidak akan berani. Saya tidak akan berani, yakin. Dia tidak akan berani berhadapan dengan Pak Niam dan kawan-kawan di ulama, di MUI. Dia tidak akan berani berhadapan dengan teman-teman yang saat ini menjadi aktivis hak asasi manusia. Saya yakin tidak akan berani. Jadi saya yakin program ini tidak akan dijalankan. Mudah-mudahan. Baik. Kita tunggu nanti bagaimana KDM, apakah nanti akan minta pendapat juga dari anggota Dewan, meskipun Anda tidak optimis begitu ya, KDM akan meminta konsultasi ke DPRD Jabar. Terima kasih untuk waktu berdua, Bapak Asrorun Niam, Ketua Bidang Fatwa MUI, dan juga Kang Ono Surono, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat bersama kami di Newsroom. Sehat selalu keduanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ono.